Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ba'du. Selamat berjumpa kembali bersama materi pelajaran Thaqafah Islamiyah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf sebelumnya suara Ustaz agak sedikit kurang jelas. Maklum agak sedikit flu ya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Dan semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga keluarga semuanya. Baiklah, kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa quwwatan fi dzakirah wa alhiqni bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama sudah kita pelajari tentang bagaimana mengislamkan akidah. Kemudian yang kedua bagaimana mengislamkan ibadah. Yang ketiga bagaimana mengislamkan akhlak. Dan yang keempat bagaimana mengislamkan keluarga dan rumah tangga saya. Ya. Jadi poin yang keempat, saya harus mengislamkan keluarga dan rumah tangga saya. Dalam hal ini ada 3 poin penting yang harus kita laksanakan dalam mengislamkan keluarga dan juga dalam mengislamkan rumah tangga. Yang pertama, tanggung jawab atas pernikahan. Yang kedua, tanggung jawab setelah nikah. Dan yang ketiga, tanggung jawab dalam mendidik anak. Ini 3 hal yang harus kita lakukan dalam rangka bagaimana mengislamkan keluarga dan rumah tangga. Baiklah. Yang pertama, tanggung jawab atas pernikahan. Jadi seorang muslim atau seorang muslimah dalam melaksanakan pernikahan itu tentunya ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, niatkan nikah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menikah karena gengsi, atau bukan menikah karena orang lain juga sudah nikah, atau bukan nikah itu karena terpaksa. Tapi betul-betul niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat amal diterima Allah salah satunya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus selektif dalam memilih wanita atau memilih calon istri. Jangan asal. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa seseorang memilih itu bisa jadi karena 4 hal. Ada yang memilih karena cantiknya, ada yang memilih karena hartanya, ada yang memilih karena keturunannya, dan ada yang memilih karena agamanya. Rasulullah SAW menyarankan pilihlah calon istri itu karena faktor agama. Sekali lagi, antum nanti dalam melaksanakan pernikahan harus bisa menyeleksi calon istri antum karena dia adalah calon ibu anak-anak antum. Yang ketiga, tentunya dalam memilih calon istri itu harus memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sekali lagi, jangan sampai antum memilih itu karena kecantikannya atau karena harta, tapi karena memiliki karakter yang baik. Kenapa? Karena dia akan menjadi ibu anak kita. Dia akan menjadi guru anak kita. Dia akan menjadi pendamping anak kita. Manakala istri kita memiliki karakter yang buruk, akhlak yang buruk, maka akan berdampak yang sangat signifikan kepada anak kita nanti. Yang keempat, tidak melanggar aturan Allah. Tentunya dalam pernikahan itu hal-hal yang telah Allah tentukan bersama Rasul tidak boleh kita melanggarnya. Mohon maaf, banyak terjadi di masyarakat kita. Dalam undangannya tertulis dengan mengharap rahmat dan karunia Allah, dengan mengharap ridha Allah. Tapi dalam pelaksanaan pernikahannya kadang-kadang ada hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Umpamanya ada hiburan yang mengundang ikhtilat,
hiburannya mengundang orang-orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat ya. Ada di beberapa daerah itu bahkan sambil mabok-mabokan. Inilah 4 hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam menikah. Jadi sekali lagi, Ustaz ulangi. Pertama, nikah itu niatkan karena Allah. Selektif dalam memilih perempuan. Memilih calon istri yang memiliki karakter yang baik. Dan yang keempat, tidak melanggar aturan Allah SWT. Selanjutnya, tanggung jawab setelah nikah. Bagaimana setelah kita nikah? Tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita dalam bergaul dengan istri itu harus dengan senantiasa berbuat baik atau muasyarah bil ma'ruf. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Memarah-marah, mukul, atau menyampaikan kata-kata yang kasar. Lihatlah Rasulullah SAW bagaimana beliau bermuasyarah dengan istrinya dengan yang baik. Ya. Bagaimana keharmonisan itu perlu kita jaga tentunya dengan perilaku kita yang baik. Yang kedua, kita harus bisa menyamakan pikiran kita, semangat kita, dan emosi kita dengan istri kita. Jangan sampai cara berpikir kita dengan istri berbeda. Semangat untuk mendidik anak yang baik dengan istri tidak sama. Kita semangat mendidik anak yang islami, sementara istri malas, bahkan acuh tak acuh. Dan kita juga ya, dalam memiliki emosi, perhatian, itu juga kepada anak harus sama. Jangan sampai ada tindakan, ucapan, pikiran, dan lain-lainnya yang tidak sama antara istri dengan kita. Kenapa? Karena nanti akan berdampak kepada anak kita. Anak kita akan bingung siapa yang harus dia ikuti ya. Kok antara abi dan umi tidak sama, antara ayah dan ibu tidak sama. Maka kita sebagai seorang muslim harus berupaya bagaimana menyamakan pikiran, semangat, dan emosi kita bersama istri. Dan yang ketiga, selalu selaras dengan Islam. Artinya, perilaku kita tidak boleh bertentangan dengan Islam ya. Kita menginginkan anak yang baik, sementara cara-caranya tidak baik. Termasuk juga dalam mendapatkan rezeki, mencari rezeki tidak boleh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Mungkin bisa dengan menipu, atau juga korupsi, atau mencuri. Itu cara-cara yang tidak sesuai, yang tidak selaras dengan syariat Islam. Bahkan Islam menganjurkan bahwa harus diperhatikan bagaimana kehalalan dalam mendapatkannya. Yang kedua, halal zatnya. Dan yang ketiga, halal dalam menggunakan harta yang kita miliki. Jadi tanggung jawab kita setelah nikah, itu pertama kita harus bergaul dengan istri dengan perbuatan atau pergaulan yang baik. Kemudian kita harus berupaya menyamakan pikiran, semangat, dan emosi dengan istri. Dan perilaku kita bersama istri harus selaras dengan syariat Islam. Yang ketiga atau yang C, tanggung jawab dalam mendidik anak. Jadi setelah kita punya anak, ada hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, kita mendidik anak harus dengan pendidikan yang islami. Karena anak merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Yang amanah ini harus kita pertahankan. Bagaimana agar kita melakukan amanah, melaksanakan amanah yang Allah berikan atau titipan Allah ini dengan pendidikan yang baik. Tentunya dengan pendidikan yang Islam, yang islami. Yang kedua, kita harus memiliki visi dan misi yang sama ya, bersama istri kita. Bahwa kita punya target bagaimana kita, apakah mau akan dibentuk menjadi insinyur, atau teknokrat, atau usahawan, atau da'i, dan lain sebagainya. Ya. Ini harus sama antara target kita bersama istri. Langkah-langkah yang kita lakukan juga harus sama antara kita dengan istri. Jangan sampai kita punya misi mencetak anak kita menjadi seorang usahawan umpamanya, sementara istri ingin menjadi anak ini menjadi selebriti. Nah ini kan nggak sama. Nah ini hal yang tidak boleh terjadi.
Dan yang ketiga, kita juga harus memiliki sarana dan lingkungan yang mendukung terhadap upaya kita mendidik anak yang baik. Jangan sampai, mohon maaf ya, kita ingin punya anak yang soleh, sementara sarana yang diberikan malah kartu domino ya, atau juga hal-hal yang tidak berguna. Maka kita harus berupaya bagaimana menyediakan kebutuhan anak dalam bermain itu yang tentunya tidak melanggar tata aturan Islam. Kalau kita ingin memilih gambar, carilah gambar-gambar yang mendidik, gambar-gambar yang baik, bukan gambar-gambar yang seronok, yang tidak layak dipandang oleh anak kecil. Nah, dengan demikian maka kita sudah berupaya sebagai seorang muslim bahwa mendidik anak ini adalah merupakan hal yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang bisa disampaikan. Jadi sekali lagi, dalam berupaya mengislamkan keluarga dan rumah tangga itu ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana tanggung jawab kita ya, dalam pernikahan. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab kita setelah menikah. Dan yang ketiga, tanggung jawab kita bagaimana dalam mendidik anak. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi muslim yang sejati dalam berupaya mengislamkan keluarga dan rumah tangga. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Selamat belajar. Semoga Allah memberikan kemudahan dan tetap sukses selalu. Amin. Demikian sekali lagi Ustaz harapkan terus untuk berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar menjadi anak yang soleh, agar menjadi keluarga yang muttaqin, agar memiliki perilaku-perilaku yang baik, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk menjadi anak yang soleh dan berprestasi. Tentunya Ustaz diingatkan seperti yang sering Ustaz sampaikan, hanya orang-orang kuat dan tabah yang akan bisa mencapai puncak ciremai, dan hanya orang-orang yang kuat dan tabah yang bisa mencapai kepada puncak kesuksesan. Man jadda wajada, ijhad wala taksal wala takun ghafilan, fanadamatul uqba liman yatakasal. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.